Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'da ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur tiada bosan-bosannya kita panjatkan, seagung-agungnya, setinggi-tingginya kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan yang tiada henti-hentinya, kenikmatan yang terus kita rasakan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengagungkannya, mengingatnya, mempelajari agamanya, dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang bahagia ini pengajian ibu-ibu ya. Pengajian ibu-ibu, bapak cuma nebeng kan ya. Jadi intinya pengajian ibu-ibu ya. Kita ingin mengajak ibu-ibu untuk belajar ya. Saya mengajak diri saya sendiri dan juga para hadirat dan para hadirin untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur ya. Karena bersyukur adalah ibadah yang mulia ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya bersyukur itu adalah setengah daripada agama. Setengahnya bersyukur, setengahnya bersabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda ya bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur ya. Bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Barang siapa yang ya bisa menjalankan kedua-duanya, bersyukur dan bersabar, maka telah sempurna agamanya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya adalah baik ya, dan itu tidak terjadi kecuali kepada seorang mukmin. In u'tiya ya, kalau dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, syakara fa kana khairal lahu, maka dia bersyukur dan ini adalah baik baginya. Kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terkena musibah, sabar, maka dia bersabar, fakana khairan lahu ya, maka dia pun bersabar, ini yang terbaik baginya. Oleh karenanya sebagaimana perkataan sebagian ulama ya, tanda kebahagiaan yaitu pada 3 perkara ya. Alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan adalah pada 3 perkara. Jika seorang idza u'tiya syakar wa idza btuliya sabar wa idza adnaba istighfar. Kalau dia diberi rezeki oleh Allah, diberi kenikmatan, dia bersyukur. Kalau dia diberi ujian, dia bersabar, dan kalau dia berdosa, dia segera beristighfar. Nah, seorang kalau senantiasa melakukan 3 perkara ini, ya, maka dia adalah hamba yang sangat berbahagia dan telah sempurna imannya, Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas setengah dari keimanan, yaitu masalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena seorang di antara sifat manusia adalah sering lalai untuk bersyukur. Selalu mengingat keburukan dan lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu ya sering berkeluh kesah kepada Rabb-nya. Kata sebagian sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yansan ni'am wa yadhkuru al-masa'ib. Dia sering lupa dengan kenikmatan-kenikmatan dan dia ingat adalah musibah-musibah. Ya, sehingga akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah.
isinya hanya berkeluh kesah. Dan ini terutama saya ingatkan kepada para ibu-ibu, ya, para wanita, ya. Ada di antara mereka yang sering berkeluh kesah, yang jadi korban suaminya, ya. Oleh karenanya sungguh bahagia tatkala kita hidup berumah tangga, ternyata istri kita adalah seorang yang sangat pandai bersyukur, yang tidak suka berkeluh kesah, yang tidak banyak menuntut, ya. Karenanya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hadis yang kita semua sudah sama tahu tentang hadis tersebut, hadis yang masyhur. Tetapi kita mengulangi kembali, mengingatkan kembali tentang makna hadis tersebut agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Kata Nabi SAW, lihatlah dalam perkara dunia, kata Nabi, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Karena kalau kalian melihat ke bawah dalam masalah dunia, kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Seorang, ya, dalam masalah dunia suruh melihat ke bawah oleh Nabi SAW. Jangan pernah lihat ke atas. Dengan melihat ke bawah, bahwasanya masih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Betapapun susahnya kita, pasti ada orang yang lebih susah daripada kita. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang jadi masalah kalau kita lihat ke atas. Lihat ke atas, maka kita tidak akan pernah menjadi seorang yang bahagia. Tapi kita akan menjadi orang yang paling sengsara. Semakin kita lihat ke atas, semakin menjadi orang yang sangat sengsara. Karena kepuasan itu tidak ada habis-habisnya kalau kita lihat ke atas. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan, fama yamla'u jawfahu illa turab." Sungguhnya kalau anak Adam diberikan 2 lembah emas, ya, maka dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Dia tidak akan pernah puas. Dia hanya bisa berhenti kalau mulutnya diisi dengan pasir. Kalau sudah mati baru berhenti, ya. Ya. Kata Allah, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kalian terlalaikan karena berlomba-lomba saling banyak-banyakan. Perbanyak harta, perbanyak mobil, perbanyak apalagi? Macam-macam bangga-banggaan. Ya. Kapan kalian berhenti? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke kuburan. Maksudnya sampai kalian masuk ke kuburan, ya. Disebutkan oleh para ulama, Allah menggunakan lafaz ziarah. Kenapa? Karena dikubur cuma sementara. Penghujungnya adalah apa? Akhirat. Tapi maksudnya seorang tidak akan berhenti kecuali sampai meninggal dunia. Oleh karena kalau kita lihat ke atas, kita tidak akan pernah bahagia. Kita tidak akan pernah bahagia, ya. Terkadang saya dapati ada seorang supir, ya. Saya pernah ketemu dengan seorang supir. Supir tersebut, ya, selalu senyum. Saya tanya, "Pak, senyum-senyum terus?" "Oh ya Ustaz, kita ini bersyukur Ustaz. Pokoknya apa saja Allah berikan kita bersyukur. Kalau enggak bersyukur enggak bahagia." Ini supir berani ceramai Ustaz, ya. Iya, dia prinsipnya gitu. Pokoknya apa yang Allah berikan kita apa? Bersyukur, kita terima. Ya, bisa jadi seorang supir lebih bahagia daripada majikannya. Bisa jadi seorang supir lebih bahagia daripada majikannya. Majikannya kalau tidak bersyukur masih tamak, masih terus cita-citanya terus mencari harta, tidak ada puasnya, maka kapan dia bisa bahagia? Ya, kalau kita lihat ke atas terus kita paling menderita. Karena sebagian salaf ada yang mengatakan, ya, bergaulah dengan orang miskin, jangan bergaul dengan orang kaya, ya. Bergaul dengan orang kaya itu terkadang membawa penderitaan. Kenapa? Wah, lihat rumahnya lebih luas, lihat mobilnya lebih apa? Lebih bagus, ya. Lihat motornya lebih bagus, lihat HP-nya lebih bagus. Jadi apa? Menderita. Sehingga akhirnya kurang bersyukur, ya. Ya, timbul hasad lah, timbul dengki lah, ya. Ya. Lihat istrinya lebih cantik. Dan seterusnya. Tapi kalau antum mau bahagia, bergaul sama orang miskin. HP antum lebih bagus daripada dia. Motor antum lebih bagus daripada dia. Bukan berarti saya larang bergaul dengan orang kaya, enggak. Tapi kalau orang sudah bisa mengatur hatinya, ya, maka enggak jadi masalah dia bergaul dengan siapa saja. Terutama ibu-ibu.
Ibu-ibu kalau sudah sering bergaul dengan orang kaya, terkadang pola hidupnya bisa berubah. Ya, karena di antara ibu-ibu sering sekali terjadi ejek-ejekan, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir tidak demikian. Ibu-ibu Lombok saya rasa tidak demikian ya. Kalaupun ada mungkin cuma sedikit ya. Mungkin ya. Ibu-ibu ya sering menjadikan bahan apapun untuk saling ejek mengejek. Makanya Allah Subhanahu wa taala di antara sebagian perkataan ahli tafsir, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisaa'un min nisa'in, dan jangan sampai sebagian wanita mengejek sebagian yang lain. Asa an yakunna khairan minhun. Bisa jadi wanita-wanita yang diejek lebih baik daripada wanita-wanita yang mengejek. Sebagian ulama mengatakan, lihatlah di sini Allah menyebutkan wahai orang yang beriman, jangan kalian saling mengejek. Setelah itu Allah mengkhususkan para wanita, wahai para wanita, jangan kalian saling mengejek. Jadi zikrul khas ba'dal am. Padahal wanita sudah termasuk dalam keumuman orang-orang beriman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan para wanita, ya. Kenapa? Karena sering timbul ejek mengejek di antara mereka. Ini pendapat sebagian ulama meskipun ada yang menyelisih ya. Ya. Kenapa? Karena di para wanita sering saling mengejek. Kalau kita lihat kenyataan ini yang terjadi, ya. Dia bergaul dengan teman-temannya, kemudian ada salah seorang dari temannya mungkin bajunya itu aja yang dipakai, diejek. Ini ibu ini coba bajunya nggak pernah ganti, ya. Padahal bukannya dia nggak mau ganti, memang duitnya nggak ada. Ya. Dia pakai HP nggak pernah ganti tuh, orang itu pakai HP jadul nggak pernah diganti HP jadul ya. Mungkin dompetnya kurang bagus jadi bahan omongan lagi ya. Jadi banyak bahan omongan di antara ibu-ibu. Hati-hati ibu-ibu. Akhirnya apa? Kalau kita bergaul dengan sebagian orang yang suka ngomongin kita diomongin, HP kita diomongin, sendal kita diomongin, baju kita diomongin. Akhirnya kita pulang dengan jiwa memberontak. Yang kita berontak siapa? Suami kita berontak. Kenapa enggak belikan HP baru? Kenapa enggak belikan apa? Baju baru? Kenapa enggak? Malu saya ketemu teman-teman, sendal saya ini aja. Terus sendal mau berapa sendal? Kita maunya sendal ada 5. Jadi setiap pengajian ganti sendal ya misalnya. Ya, maunya dompetnya ada 5, maunya HP-nya ada 3 misalnya. Yang menderita siapa? Suaminya. Sang wanita menderita, sang suami juga lebih menderita. Oleh karenanya kalau seorang lihat ke atas dia tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau dilihat ke bawah, maka dia akan menjadi orang yang bahagia, menjadi diri yang penuh dengan qanaah. Seorang merenungkan, saya alhamdulillah sekarang dalam kenikmatan. Ya, taruhlah kita bicara tentang satu nikmat, tentang mobil saja misalnya. Ada orang mungkin enggak punya atau dia punya mobil ya. Kalau dia punya mobil, dia lihat ke atas, dia pasti tidak bahagia. Si fulan punya mobil baru. Waduh, mobil saya ternyata kurang bagus. Dia tidak pernah bahagia. Tapi kalau dilihat ke bawah, alhamdulillah saya punya mobil ya. Masih banyak orang yang tidak punya mobil ya. Meskipun mobilnya mungkin mobil tua, tapi alhamdulillah masih bisa dipakai. Dilihat ke bawah masih banyak orang enggak punya mobil. Ya. Ada orang yang enggak punya mobil, mungkin hanya punya motor. Kalau lihat ke atas dia tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau lihat ke bawah, alhamdulillah saya sudah punya motor. Masih banyak orang yang masih naik sepeda. Ya. Yang punya sepeda juga bersyukur, alhamdulillah saya punya apa? Sepeda. Masih banyak orang yang jalan kaki. Yang jalan kaki juga bersyukur, alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki. Banyak orang sudah tidak bisa jalan pakai kakinya. Ya. Dan seterusnya. Lihat ke bawah, maka dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Makanya dalam hadis diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Hurairah, "Wa kun qani'an takun asykaran nas." Jadilah engkau seorang yang qanaah, yang menerima dengan ya rezeki yang Allah berikan, maka kau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Jadi di antara hal yang buat kita menjadi orang yang pandai bersyukur harus memiliki sifat qanaah. Sehingga kita tidak merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang Allah berikan kita syukuri. Kita tahu bahwasanya semuanya adalah dari pembagian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu tentang yang terbaik bagi kita. Dalam firman-Nya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kata Allah, kamilah yang telah membagi ya
rezeki mereka dalam kehidupan dunia. Jadi Allah yang bagi. Allah yang bagi. Seorang salaf mengatakan, ta'ammaltu qaula Allah Ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku renungkan tentang ayat ini, yaitu firman Allah yang mengatakan, sesungguhnya kami yang telah membagi rezeki kepada mereka dalam kehidupan mereka di dunia, ya. Fa'alimtu annal qismata minallah. Maka saya tahu bahwasanya pembagian itu yang membagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa yang bagi Allah. Ya. Maka saya pun ridha fama hasadtu ahadan ala khairin a'tahu Allah iyyah. Maka saya tidak pernah lagi hasad kepada orang lain setelah saya tahu ternyata yang membaginya siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Ngapain kita hasad? Kita tahu Allah yang lebih tahu yang terbaik bagi kita. Ya. Karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah dunia kita disuruh lihat ke bawah, ya. Adapun sebaliknya untuk masalah akhirat kita disuruh lihat ke atas, jangan pernah puas kalau masalah akhirat. Dalam Al-Qur'an untuk masalah akhirat kita disuruh berpacu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, semuanya dengan lafal-lafal menyuruh kita untuk berpacu. Contohnya Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam melakukan apa? Kebajikan. Suruh berlomba-lomba. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardu iddatil muttaqin. Cepatlah, kata Allah, cepatlah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah. Disuruh cepat. Tadi disuruh berlomba, disuruh cepat. Dalam lafal yang lain kata Allah, setelah Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga, kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga, kata Allah, bersainglah. Jadi disuruh berlomba, suruh cepat, suruh bersaing. Itu kalau urusan apa? Akhirat. Tidak boleh kita puas dengan apa yang telah kita miliki. Lihat ke atas, makanya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku jalan yang lurus dalam salat kita, yaitu jalan orang-orang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, yaitu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada. Disuruh lihat ke atas. Ya, jangan lihat ke bawah kalau masalah akhirat. Lihat ke atas, lihat jalannya bagaimana nabi, bagaimana syuhada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu 'alal jannah. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena itu surga yang paling tinggi. Jadi untuk masalah akhirat kita harus jangan qanaah, suruh lihat ke atas. Suruh lihat ke atas. Kalau ada orang ya sudah bisa bahasa Arab, kita juga berusaha bisa bahasa Arab. Kalau ada orang sudah hafal juz amma, teman kita juga harus belajar juz amma. Itu yang kita disuruh berlomba oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia semua akan kita tinggalkan. Amal soleh itulah akan buat kita bahagia di akhirat kelak. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ibu-ibu disuruh untuk berlomba, disuruh untuk ya tidak boleh puas dalam masalah akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahullahu ilman aw hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, hasad kepada orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu dan berhukum dengan ilmu tersebut. Yang kedua, hasad kepada orang diberikan harta dan dia bersedekah. Nah, kita disuruh hasad oleh Nabi SAW, disuruh cemburu. Itu ada orang punya ilmu, entah dia bisa bahasa Arab, entah dia bisa ngaji, entah dia pintar tajwid. Kita hasad sama orang tersebut. Kita lihat ada orang rajin bersedekah, kita hasad sama orang tersebut. Itu disuruh hasad. Disuruh tidak boleh qanaah kalau masalah akhirat. Dengan demikian kita terus apa? Terpacu. Maka saya nasihati diri saya dan juga para ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau dalam hati kita terbetik suatu kebaikan, ya, jangan kita tunda-tunda, segera kita kerjakan. Ya, misalnya saya contohkan, kita lagi misalnya di bandara, tahu-tahu terbetik hati kita melihat ada orang mungkin tukang sapunya, tukang apanya, kok kasihan gitu, pingin beli sedekah. Sudah, jangan tunda-tunda, segera kasih duit, jangan tunda-tunda. Karena tidak tahu itu kita lagi dibukakan hati kita oleh Allah, lagi pingin kebaikan. Kita sudah dibukakan hati kita, jangan tunda-tunda, segera kita sumbang orang tersebut. Contohnya, antum lagi duduk di rumah, tahu-tahu kok pingin baca Quran, segera ambil Al-Quran, jangan tunda-tunda. Antum di pagi hari tahu-tahu terbetik ingin sholat duha, maka jangan tunda-tunda, segera berwudu kemudian sholat duha. Ya. Kalau antum tunda-tunda, khawatir nanti tidak dibukakan lagi pintu hati antum oleh Allah. Artinya, ini Allah sudah bukakan pintu hati, lagi semangat beribadah, jangan tunda-tunda. Antum lagi pingin ngaji, ikut ngaji, ya. Jangan tunda-tunda. Terbetik kalau saya ingin ikut pengajian Ustaz, ingin ikut pengajian Syekh, berangkat, jangan tunda-tunda. Itulah namanya berlomba dan berusaha. Ya. Ini dalam masalah akhirat. Yang jadi masalah, problem
Sekarang dibalik oleh sebagian kaum muslimin. Kalau masalah akhirat mereka qanaah ya. Kalau masalah dunia tidak pernah qanaah. Masalah akhirat qanaah. Kamu kok enggak salat di masjid? Saya masih mending, masih banyak orang. Saya sudah salat, masih banyak orang tidak salat ya. Jadi dia qanaah ya. Kamu kok salatnya cuma seminggu sekali, cuma salat Jumat saja? Saya masih mending, banyak orang tidak salat. Jadi begitu. Terus kapan mau maju kalau begitu caranya? Ya. Kita bilang ya masih mending memang. Nerakamu masih mending daripada nerakanya dia. Sama-sama masuk neraka, ninggalin salat ya. Karenanya kalau masalah akhirat kita jangan qanaah. Tapi masalah dunia, agar kita menjadi orang yang bersyukur, hendaknya kita selalu bersifat untuk bisa qanaah. Semakin kita qanaah, semakin bahagia. Semakin qanaah, semakin bahagia dan semakin bisa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja adalah sama ya. Adalah sama ya. Ya. Raja kenapa dia memiliki harta yang banyak, membuat istana yang besar, membuat ya banyak yang dia beli harta. Kenapa? Dia ingin bahagia, dia ingin mencapai qanaah. Nah, Anda tidak mesti jadi raja untuk bahagia. Kapan Anda mendapatkan qanaah, maka Anda telah bahagia. Terima dengan apa yang Allah bagikan kepada Anda dari rezeki. Bukan berarti kita tidak bekerja. Tidak, kita bekerja, kita tetap berusaha. Tapi apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Tatkala kita menjadi yang bersyukur, maka kita telah beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya para hadirin, jangan disangka namanya ibadah cuma salat, berzikir, puasa. Termasuk di antara ibadah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah adalah setengah daripada agama. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala senang kita bersyukur atas segala bentuk kenikmatan. Dan ini yang terkadang sulit untuk kita lakukan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha la yarda an 'abdin," ya, sungguhnya Allah sungguh ridha kepada seorang hamba idza akala aklatan fayahmadahu 'alaiha. Jika dia makan suatu makanan kemudian dia muji Allah atas makanan tersebut. Wa idza syariba syarbatan fayahmadahu 'alaiha. Kalau dia minum maka dia muji Allah atas nikmat minuman tersebut, ya. Oleh karenanya kalau kita setelah makan ya apa doanya setelah kita minum? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau kita habis makan, habis minum kita berdoa, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku, ya. Dan beri rezeki kepadaku tanpa ada daya dan upaya dariku, ya. Kenikmatan itu makanan dan minuman itu nikmat. Nah, kalau kita muji Allah, Allah senang dengan kita. Ini isyarat bahwasanya kita hendaknya memuji Allah dalam segala bentuk kenikmatan. Dan inilah yang kata sebagian ulama adalah sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala syakiran li an'umih. Senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Perhatikan di sini ya, dalam surat An-Nahl kata Allah syakiran li an'umih. Ijtabahu adahu ila siratal mustaqim. Di antara ciri-ciri Nabi Ibrahim senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. An-umih dalam bahasa Arab adalah jamak taksir tapi dia jam'ul qillah, jam'ul qillah. Jamak taksir kalau kita belajar bahasa Arab ada dua model, ada namanya jam'ul kathrah dan namanya jam'ul qillah. Jam'ul qillah adalah jamak taksir dengan wazan tertentu, ada 4 wazan, di antaranya af'ul ya. Untuk menunjukkan nikmat tersebut atau barang tersebut, benda tersebut antara 4 sampai 10. Antara 4 atau 3 sampai 10. 3 sampai 10 ya. Kalau kita ingin menjamak sesuatu yang ternyata jumlahnya tidak lebih dari 10, maka kita menggunakan wazan jam'ul qillah. Itu jamak sedikit, yang menunjukkan sedikit. Jadi kata Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir, lihatlah Ibrahim alaihissalam, ternyata dia bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sedikit, dia bersyukur. Nah, atas nikmat yang besar tentu lebih utama dia syukuri. Nah, sebagian kita ya, kita terkadang hanya menghadirkan nikmat yang merasa syukur kepada Allah kalau kita diberikan nikmat yang besar. Sering nikmat-nikmat yang menurut kita sepele ya, kurang kita syukuri ya. Seakan-akan
Kalau kita hari ini alhamdulillah bisa bernapas, hari ini bisa bangun lagi dari tidurnya, alhamdulillah hari ini mungkin bisa berbincang-bincang, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, seakan-akan itu sudah tugasnya Allah memang kasih kita seperti itu. Padahal itu nikmat. Setiap napas yang bisa kita hembuskan itu nikmat. Setiap penglihatan yang bisa kita lihat itu nikmat, tapi sering kita lupakan. Makanya sebenarnya Allah mengatakan, saya pernah dengar ceramah, kalau Anda ingin merasakan nikmat mata, sekali-sekali Anda bangun tidur tutup mata, coba tutup mata menuju ke toilet. Susah kan? Tutup mata antum bangun ke toilet susah. Mana odolnya, mana ininya, kan susah, enggak gampang. Mana samponya, mana sabunnya, enggak gampang. Itu nikmat yang sering kita lupakan ya. Nabi Ibrahim alaihissalam mensyukuri nikmat Allah secara detail. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan terhadap nikmat-nikmat yang kecil atau sedikit atau yang dianggap sedikit. Nah, itu menunjukkan kesempurnaan dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengingat-ingat nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits." Adapun atas nikmat-nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Alhamdulillah, kita sebutkan, kita sendiri kita ingat-ingat. Alhamdulillah ini saya begini, alhamdulillah ini begini, alhamdulillah saya dulu begini, sekarang begini, alhamdulillah. Sehingga dengan mengingat nikmat-nikmat tersebut, maka kita akan jadi mengingat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbicara tentang syukur, dan syukur itu kata para ulama adalah dengan hati, dengan lisan dan dengan anggota badan. Dengan hati yaitu dengan mengakui nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi jangan sampai kita berkeluh kesah terus ya, sebagaimana perkataan sebagian salaf, seorang hanya mengingat keburukan dan lupa dengan kebaikan. Tapi hendaknya kita ingat kebaikan juga. Meskipun dalam kondisi terkena musibah, kita ingat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi bersyukur dengan mengakui nikmat tersebut dalam hati. Kemudian yang kedua kita ucapkan, kita puji Allah, alhamdulillah. Habis makan kita bilang apa? Alhamdulillah. Dapat kenikmatan kita bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Ya. Sering kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau antum selesai salat, itu nikmat antum berzikir, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau bisa waktu antum ucapkan tersebut masukkan dalam hati. Ya, jangan hanya sekedar rutinitas subhanallah, 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 alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Tapi benar-benar antum renungkan. Subhanallah itu artinya apa? Dan itu kenikmatan tersendiri. Kalau antum berzikir dengan merenungkan maknanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya sudah punya istri. Alhamdulillah, sudah punya anak. Alhamdulillah, sudah punya apa? Rumah. Apalagi? Alhamdulillah masih bisa melihat. Alhamdulillah masih bisa mendengar. Alhamdulillah masih bisa baca Quran. Alhamdulillah masih ikut pengajian. Ya, alhamdulillah masih banyak melakukan kegiatan. Alhamdulillah banyak sekali nikmat yang kita rasakan. Ya. Kita hanya beralhamdulillah cuma 33 kali, padahal nikmat begitu banyak. Ya. Ya. Oleh karenanya seorang selain dalam hatinya, dia juga ungkapkan dengan lisannya. Dan pengungkapan tersebut benar-benar sambil dia renungkan kenikmatan tersebut. Waktu dia berzikir mengucapkan alhamdulillah, benar-benar dia renungkan nikmat tersebut. Ya. Yang ketiga yaitu dengan beribadah. Gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman yang luar biasa, bisa menguasai angin, menguasai jin, jin bekerja untuk Nabi Sulaiman. Kerajaan yang luar biasa yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi setelah Nabi Sulaiman. Nikmat yang luar biasa. Setelah itu Allah berkata, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur." Kata Allah, hendaknya kalian beramal wahai keluarga Daud, wahai Sulaiman, anaknya Daud alaihissalam. Beramalah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, di antara bukti kita bersyukur kepada Allah selain kita akui dalam hati kita, selain kita ungkapkan dengan lisan kita, di antara bukti syukur adalah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW salat sampai kaki beliau bengkak. Sampai kaki beliau bengkak. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah SAW aplikasikan, wujudkan rasa syukur dia dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ibaratnya kalau kita dikatakan berterima kasih kepada orang tua, buktinya apa? Kita berbakti sama orang tua.
kita ingin menyenangkan orang tua, kita berbuat yang sebaik-baiknya kepada orang tua. Nah, kalau kita ingin dikatakan bersyukur kepada Allah, berbakti kepada Allah dengan banyak ibadah, karena Allah suka hambanya yang beribadah. Dan saya ingatkan kepada ibu dan bapak, zaman sekarang ini adalah zaman yang membuat kita terlalu banyak berita, terlalu banyak kesibukan yang sering buat kita lalai untuk beribadah. Sering buat kita lalai untuk beribadah, ya. Seorang muslim harus dia punya wirdul yaumi, punya wirid harian. Dia harus punya target harian, ya. Zikir pagi petang jangan ditinggalkan. Kemudian ya, kalau salat 5 waktu insyaallah teman-teman semua salat. Zikir setelah salat juga alhamdulillah. Jangan sampai tinggalkan salat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, ya. Perkaranya sederhana, tapi ini rutinitas harian yang hendaknya kita kerjakan menunjukkan kita beribadah kepada Allah. Jangan pernah meninggalkan baca Quran. Baca Quran itu adalah benar-benar, ya, kalau kita katakan charger bagi iman kita. Charger bagi iman kita, ya. Kalau kita ngaji terus nggak pernah baca Quran juga nggak benar, ya. Seorang ada waktu untuk ikut pengajian, seorang ada waktu untuk belajar, seorang ada waktu untuk dirinya, untuk perbaiki hatinya dengan baca Al-Quran. Maka ibu-ibu, saya ingatkan ya, harus ada Quran yang dibaca tiap hari. Harus ada Quran yang dibaca. Kalau bisa 1 juz tiap hari, Masya Allah, ya. Aduh, Ustaz, waktu susah dapat bisa baca 1 juz. 1 juz kita baca berapa jam sih? Paling setengah jam sudah selesai 1 juz. Setengah jam itu tidak banyak. Sementara waktu kita yang kita gunakan misalnya untuk WhatsAppan, untuk lihat Facebook, untuk ketawa ketiwi, untuk bicara sana bicara sini, ngerumpi sana ngerumpi sini, banyak. Ya, masa untuk baca Al-Quran waktu tidak ada. Maka ibu-ibu yang saya hormati, ya, saya menasihatkan diri saya dan juga ibu-ibu sekalian, jangan lupa setiap hari harus ada Quran yang dibaca. Bagaimana seorang muslim, ya? Bagaimana seorang muslim bisa hatinya khusyuk, bisa hatinya terenyuh kalau dia tidak pernah baca Al-Quran. Hatinya jadi kaku dan jadi keras, tidak pernah baca Al-Quran. Aneh, ada orang ngaku salafi tapi tidak pernah baca Quran. Hari-hari lewat, Quran tidak ada yang dibaca. Ya. Terus bagaimana dia mau mencarjar imannya? Ya. Jangankan antum, saya ini ustadz yang tiap hari saya baca buku agama. Ya, setiap hari saya baca buku agama. Kadang saya baca tafsir, kadang saya baca fikih, sirah Nabi. Itu pun saya masih merasa kurang, hati saya kurang tenteram kalau tidak baca Quran. Kalau tidak baca Al-Quran, ya. Dan bagaimana antum yang bukan ustadz, yang tiap hari mungkin kegiatan duniawi, kemudian jualan, kemudian tawar-menawar sama orang, ya. Kemudian terkadang macam-macam, ya, melihat berita sana sini, kemudian tidak baca Al-Quran. Ustadz saja butuh baca Al-Quran, apalagi selain ustadz. Maka ini diantara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan waktu kita untuk beribadah. Ya ikhwan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di akhirat seperti amal kita. Ya, seperti amal kita, ya. Yang paling menyelamatkan kita adalah amal kita sendiri. Apa kata Nabi SAW kepada putrinya Fatimah? Ya Fatimatu bintu Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki min Allahi syai'a. Ankidhi nafsak. Kata Nabi SAW, wahai Fatimah, putrinya Rasulullah SAW, mintalah harta kepadaku, aku akan berikan, tapi saya tidak bisa menolong dirimu. Tolonglah dirimu sendiri. Ya, maka seorang, ya, beramal dengan sebanyak-banyaknya. Nanti kita disidang pada hari kiamat kelak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tahu masing-masing kita tahu betapa banyak maksiat yang dia lakukan. Kita butuh dengan apa istilahnya hakim pembela. Kalau kita disidang ada perlu apa? Hakim apa? Ada hakim penuntut, ada hakim apa? Pembela, pengacara membela kita. Di akhirat pun demikian, kita butuh pembela kita. Siapa yang membela kita? Al-Quran memberi syafaat. Puasa akan membela kita. Sedekah kita akan bela kita. Ya, mau tunggu suami kita bela kita, belum tentu dia bela kita. Dia mungkin juga ketakutan. Menunggu anak kita bela kita, yang paling bisa membela kita amal kita. Nanti baru yang lainnya. Ya. Al-Quran dan puasa datang membela orang yang baca Al-Quran. Sedekah di hari yang sangat terik, pada hari kiamat kelak, di bawah padang mahsyar, sedekah akan menjadi naungan bagi orang yang bersedekah waktu di dunia. Maka ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara bukti yang paling utama kita bersyukur kepada Allah, kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Kita punya rezeki, sisihkan untuk bersedekah, punya waktu, jangan lupa baca Al-Quran, ya. Hidupkan pengajian-pengajian. Intinya kita berusaha untuk
banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saja pada yang bisa sampaikan pada kesempatan sore hari ini, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam. Boleh, ada orang tua meninggal dunia, entah dia waktu sebelum meninggal ada niat haji atau tidak, maka sang anak ingin berbakti kepada orang tuanya, maka dia boleh menghajikan orang tuanya. Atau dia tidak mampu, maka dia nelpon temannya yang tinggal di Mekah atau di Madinah, tolong hajikan orang tua saya, nanti saya kasih ongkosnya. Maka tidak mengapa, ya. Tidak, ini ijma ulama bahwasanya hal itu bermanfaat, ya. Beliau bertanya tentang, saya dengar ada ayat-ayat yang lebih afdal daripada 1000 ayat. Tadi surat apa tadi? Surat Al-Hadid, kemudian As-Saff, Al-Hasyr, surat Al-Hasyr. Saya tidak tahu ada dalil yang menunjukkan hal itu. Mungkin ada tapi saya tidak tahu, Allah alam, ya. Saya tidak, baru pertama kali mendengar ada seperti itu di Lombok, ya. Baru pertama kali saya. Iya mungkin Ibnu Katsir menyebutkan, ya. Kalau ada Ibnu Katsir coba antum cek. Kalau dari Ibnu Katsir antum cek, ya, hadis-hadisnya sahih atau tidak, ya. Kalau ternyata sahih, alhamdulillah, ya. Kalau tidak sahih maka tidak kita amalkan. Tetapi benar bahwasanya secara umum Al-Qur'an semuanya mulia dan ada sebagian ayat lebih baik daripada ayat yang lainnya dan ada sebagian surat lebih afdal daripada surat yang lainnya. Contoh surat yang paling afdal di antaranya artinya surat Al-Fatihah, contohnya surat Al-Ikhlas. Kenapa dikatakan Al-Ikhlas? Karena dia dikhususkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kandungan dari Al-Ikhlas adalah tentang tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari awal ayat sampai akhir ayat semuanya tentang pengesaan Allah. Dari sisi ini kandungannya dia lebih afdal daripada surat-surat yang lain. Contoh ayat juga bertingkat-tingkat. Ayat yang paling afdal adalah ayat apa? Al-Kursi. Karena isinya juga tentang tauhid. Tetapi secara detail bahwasanya ayat ini nilainya 1000 kali lipat dari ayat yang lain, ini butuh dalil, ya. Terus terang saya baru pertama kali dengar dari Bapak di Lombok ini, ya. Makanya perlu dicek, ya, surat Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir tidak semua yang disebut oleh Ibnu Katsir itu sahih. Tidak semua. Ya, tapi bisa jadi sahih, tinggal dicek saja hadisnya bagaimana bunyinya, kita tinggal cek hadisnya sahih atau tidak. Ustaz, apa yang dimaksud dengan bersyukur kepada orang tua? Berbakti. Kata Allah, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan ini bersyukur kepada orang tua adalah ibadah yang sangat agung karena Allah menggandengkan antara syukur kepada Allah dengan syukur kepada orang tua. Anishkurli wali walidayka. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Ya, bersyukur artinya berbakti kepada orang tua, menyenangkan hati orang tua, ya, membuat mereka bahagia dengan melihat kita. Itu namanya berterima kasih atas kebaikan orang tua. Seorang sering menunda-nunda salat, apakah ini ada ancamannya? Kalau menunda salat sampai keluar waktu maka hukumnya haram. Maka hukumnya apa? Haram, ya. Dalam hadis disebutkan di antara salat yang paling afdal adalah salat pada waktunya, ya. Tapi kalau dia menunda salat tidak sampai pada waktu yang haram, maka tidak mengapa. Terutama misalnya para wanita, misalnya dia salat zuhur jam 2 siang enggak jadi masalah, ya. Dia salat isya misalnya jam 10 malam, enggak jadi masalah. Ya. Tapi khawatir jangan sampai ditunda akhirnya apa? Keluar waktu seperti orang-orang munafik. Ya, menunda salat asar ada waktunya. Salat asar ada waktunya sampai bayangan suatu benda 2 kali lipat. Kalau lebih daripada itu sampai sudah merah itu sudah sebenarnya waktu yang makruh. Hanya boleh dikerjakan kalau dalam kondisi darurat. Tapi kalau sengaja meninggalkan salat nanti menjelang terbenam matahari baru dia salat asar, maka ini salat orang munafik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tilka salatul munafik. Itulah salat orang munafik. Dia nunggu matahari mau tenggelam, nanti sudah mau tenggelam tiba-tiba dia rajin mendadak, langsung semangat kemudian salat cepat seperti gurab, seperti burung yang matuk-matuk saking cepatnya. Ya. Tapi kalau dia tunda waktunya, ya, misalnya tadi salat duhur jam 2, setengah 3, enggak jadi masalah. Salat asar dia tunda misalnya harusnya jam 4 dia tunda setengah 5, enggak jadi masalah. Karena itu belum waktu yang terlarang. Adapun laki-laki maka hendaknya salat di masjid.
Kayaknya sholat di masjid. Menyebut-nyebut nikmat Allah lebih baik saat sendiri atau boleh saat berbincang dengan istri. Tidak jadi masalah. Ya. Kita sebut-sebut depan istri, biar istri ingat ya. Kadang istri lupa ya. Ya, alhamdulillah kita diberi kenikmatan, alhamdulillah. Kamu sehat, saya sehat, alhamdulillah. Saya gemuk, kamu juga gemuk. Masih banyak orang miskin, mau gemuk nggak bisa-bisa ya. Misalnya, ya, alhamdulillah kita udah punya mobil, alhamdulillah. Ya. Karena saya bilang paling kunci dalam keluarga itu istri. Kalau istri sudah qanaah, suami itu gampang aja. Yang jadi masalah kalau istri tidak qanaah, maksa-maksa, abi beli mobil dong. Kita sudah punya mobil. Tetangga punya mobil 3, tambah dong mobilnya. Aduh, abi belum punya uang, utang aja bi, enggak apa-apa, kan gaji abi. Akhirnya suami pada ngutang gara-gara siapa? Istrinya yang nyuruh utang. Ya. Dan seterusnya. Maka enggak apa-apa kita sebut-sebut nikmat. Tatkala kita sendirian kita ingat-ingat atau kita sebut depan istri kita agar istri kita juga qanaah sebagaimana kita ya. Jadi tidak jadi masalah. Yang tidak boleh kita sebutkan nikmat-nikmat kita ya di hadapan banyak orang yang dikhawatirkan orang-orang tersebut bisa hasad kepada kita. Jadi saya ingatkan tidak semua nikmat kita siarkan, Kalau ada orang tanya kepada kita pun gimana kerjaanmu? Kita jawab dengan secara jangan detail. Kecuali kepada orang yang teman dekat kita, yang kita tahu dia sayang kepada kita, tidak istilahnya tidak hasad kepada kita. Tapi kalau orang gimana rumahmu ada berapa? Adalah alhamdulillah. Oh rumah saya ada 4, satu di sana, satu di sana. Oh dia jadi hasad nanti. Istrimu, istri saya juga 4. Makanya rumah saya 4. Oh, tambah hasad lagi. Kamu mukanya jelek gini, istrinya 4. Akhirnya apa? Hasad. Jangan. Enggak usah. Kita bicara secara global saja. Alhamdulillah. Kerjaan mudah. Alhamdulillah. Ini mudah ya. Makanya saya ingatkan kepada teman-teman yang suka di media sosial, tidak semua kenikmatan kita sebarkan di Facebook. Ada sebagian orang ya makan makanan enak, dia foto, dia masukkan di Facebook. Bikin ngiler banyak orang. Ini enggak boleh. Orang banyak ngiler terus dia tidak kasih apa-apa ya. Nabi SAW saja menyuruh kalau kita masak, kemudian bau kuahnya sudah sampai kena tetangga, maka kita suruh kasih masakan tersebut. Kenapa? Mereka sudah kepingin. Ya. Sampai sebenarnya mengatakan kalau kita beli sesuatu, pulang ke rumah, kebetulan tetangga kita lihat kita bawa barang, kita harus kasih supaya dia tentram hatinya. Ya, kita pulang bawa kue atau bawa durian, dia sering lihat, sudah terlanjur lihat, kita kasih. Kalau dia enggak lihat enggak apa-apa ya. Kalau sudah terlanjur lihat, sudah terlanjur cium, kita kasih. Ya. Ini kita sudah makan enak, masukkan di Facebook, kemudian kita nggak kasih apa-apa sama teman-teman kita ya. Jadi tidak semua nikmat kita siarkan ya, tidak semua nikmat kita siarkan. Afwan Ustaz, tolong tips untuk kita bisa khusyuk dalam ibadah, terutama dalam sholat. Salah satu ada yang dipikirkan. Itu biasa karena memang ada setan khusus untuk menggoda kita dalam sholat ya. Selalu menggoda kita untuk kita uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Jadi memang berarti Anda sedang digoda setan ya. Ya. Kalau kita mikir sesuatu berarti kita sedang digoda setan. Berarti kita punya salat sebenarnya masih ingin dirusak oleh setan. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW menyebutkan, kalau dikumandangkan azan maka setan akan lari. Walahu durat, dan dia terkentut-kentut ya. Kenapa dia tidak mau dengar azan? Kemudian setelah azan selesai dia balik. Ada qomat, dia kabur lagi. Habis qomat selesai, dia balik lagi. Kemudian dia berkata kepada orang yang sholat, uzkur kada, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Sehingga dia banyak mengingat perkara-perkara yang dia lupakan sebelum sholat. Ya. Maka di antara hal yang membantu kita untuk khusyuk dalam sholat, banyak hal. Tapi di antaranya, kita yakin bahwasanya tatkala kita sedang sholat, Allah sedang melihat kita sholat. Ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah sedang melihatmu. Ya. Kita wa taqallubaka fi sajidin. Ya, alladhi yaraka hina taqum. Kata Allah, bertawakkallah engkau kepada Allah yang melihat engkau tatkala kau hendak berdiri salat. Kita berdiri salat, Allah lihat. Wa taqallubaka fis sajidin. Kalau kau sedang sujud bersama orang yang sujud, Allah lihat. Kita bayangkan kalau kita sedang salat kemudian kita di shooting atau siaran langsung, kita salatnya pasti khusyuk kan? Karena yang siaran langsung ya, banyak orang lihat, waduh, kita sedang dinilai oleh orang. Nah, sekarang waktu kita salat, hadirkan dalam hati kita bahwasanya Allah melihat apa yang sedang kita dalam hati kita. Kita sedang berbicara dengan Allah.
Makanya Rasulullah SAW mengatakan kalau kita sedang salat, fa innahu yunaji rabbahu. Sungguhnya dia sedang berbincang-bincang dengan Allah. Maka jangan sampai dia kemudian malingkan wajahnya, malingkan hatinya. Kalau ada orang di depan kita, kita bicara, kita enggak perhatikan dia, ini namanya tidak sopan. Waktu kita sedang berhadap Allah, kita tunduk ke bawah, hati kita jangan kita palingkan dari Allah. Dan pasti kita terpalingkan, setan datang mengajak hati kita mikir macam-macam, mikirkan perdagangan, pergi kemana, kembalikan hati kita. Kalau kita sadar pikiran kita kemana-mana, segera kembalikan, agar kita kembali khusyuk. Jadi di antara hal yang sangat memudahkan kita untuk khusyuk, yakin Allah sedang menilai. Ya akhir kita solat 5 waktu, rugi 5 waktu tersebut berjalan tanpa ada maknanya. Ulama mengatakan bahwasanya kita hanya mendapatkan pahala dari solat sesuai dengan kadar yang kita pikirkan dalam solat tersebut. Artinya selama kita pikir akhirat dalam solat tersebut, itulah kadar pahala kita. Kalau dalam solat kita pikir dunia, berkurang pahalanya. Sejauh mana pikiran kita tentang akhirat dalam solat kita, sejauh itulah pahala yang kita dapatkan. Karena sebagian orang waktu solat, apalagi jadi makmum, dia tidak, terkadang pikirannya kemana-mana. Tahu-tahu dia sudah tasyahud atau assalamualaikum, cepat sekali solat tadi. Karena pikirannya kemana-mana, tahu-tahu sudah apa? Tasyahud. Jangan seperti itu. Maka kita sedang solat, rugi kalau kita enggak rugi. 5 waktu tetap aja, 5 menit tetap aja lewat, 3 menit tetap akan lewat. Nah, 3 menit ini berpahala atau tidak, caranya dengan kita harus merenungkan akhirat tatkala sedang salat. Jadi di antaranya kita hadirkan dalam diri kita bahwasanya Allah sedang melihat kita salat. Allah sedang menilai. Pak Ustaz, samakah pahalanya kita berbakti kepada 2 orang tua dengan mertua? Sama pahalanya kita berbakti kepada kedua orang tua dengan mertua? Jawabannya tidak sama. Mertua itu bukan orang tua kandung kita. Orang tua yang Allah suruh kita bersyukur kepadanya adalah orang tua yang adalah orang tua kandung. Ibu yang pernah mengandung kita dengan susah payahnya, ya, 9 bulan kita yang merepotkannya. Nah, kita bisa tahu bagaimana susahnya ibu. Dulu saya tidak bisa bayangkan bagaimana susahnya ibu saya. Bagaimana susahnya bapak saya. Setelah saya jadi bapak, baru saya tahu ternyata jadi bapak itu enggak gampang ya. Ternyata jadi ibu itu tidak gampang. Lihat istri kita bagaimana. Waktu lagi mengandung, sudah setengah mati. Muntah-muntah, sudah sakit kepala, sakit perut. Makan enggak bisa sembarangan, makan enggak enak, setengah mati. Sampai sebagian ibu harus diopname, ya, karena saking muntah-muntahnya. Dia tidak boleh makan sembarangan. Terkadang dia makan yang dia tidak sukai demi janin dalam perutnya. Gitulah kira-kira dulu kita ngerjain ibu kita. Ya. Ibu kita setengah mati. Kemudian perut besar, ya. Antum bayangkan kalau antum jalan tiap hari dipasang 3 kilo di perut antum, enak enggak? Enggak enak. 9 bulan antum jalan seperti itu enggak enak. Dulu kita ngerepotin orang tua kita. Kemudian setelah kita keluar dari perutnya, belum selesai permasalahan. Masih berlanjut penyiksaan kita terhadap ibu kita. Setengah mati dia, ngerawat kita, ya. Nangis-nangis enggak berhenti-berhenti, ya. Kalau sakit, maka lihat bagaimana kalau anak kita sakit. Mungkin kita enggak begitu meneteskan air mata, tapi istri kita benar-benar enggak bisa tidur, nangis terus melihat anak kita yang sakit. Nah, dulu orang tua kita seperti itu. Orang ayah kita, ya, bekerja sana sini di bawah terik matahari, diomelin sama bos, ya, dan macam-macamnya semua untuk kita. Nah, 2 orang tua itulah yang harus kita berbakti kepada mereka, bukan mertua. Kita berbakti, kita berbuat baik kepada mertua adalah istri kita. Jadi kita dukung istri kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, itu kepada mertua kita. Yang berbakti kepada mertua ya istri kita, dia yang berbakti kepada orang tuanya. Adapun kita dengan mertua itu bukan kedua orang tua, tapi kita berusaha berbuat baik kepada kerabat. Di antara kerabat adalah kerabat dengan bil musaharah, kerabat dengan pernikahan. Mertua kita kerabat kita. Tapi bukan tidak sederajat dengan orang tua. Maka saya ingatkan tidak boleh, bahkan saya katakan tidak boleh. Tidak boleh seorang menyamakan orang tuanya dengan mertuanya, tidak boleh. Harus ada bedanya. Ya, tidak boleh disamakan. Mertua bisa diganti mertua. Iya atau tidak? Bisa juga ditambah mertua. Bisa ditambah? Bisa. Kalau orang tua tidak bisa. Orang tua tidak bisa diganti, tidak bisa ditambah. Jadi tidak boleh disamakan orang tua dengan mertua. Tapi kita sebagai suami mendukung istri kita. Kalau ingin berbakti kepada orang tuanya, kita dukung. Dan kita berharap kita juga dapat pahala berbakti karena mendukung istri kita berbakti kepada kedua orang tuanya. Bersama siapa istri nanti kelak di akhirat? Apakah di kumpulan bersama suaminya atau tidak? Misal istri ditinggal suami lalu nikah bersama yang lain.
Bersama siapakah istri itu nanti? Kasihan juga ini. Jadi dalam hadis sebutkan innal mar'ah li akhiri azwajiha. Kata Nabi SAW, wanita itu kepada suaminya yang terakhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Darda. Ya, waktu itu Ummu Darda, Abu Darda sudah meninggal dunia. Kemudian Ummu Darda dilamar oleh Muawiyah. Muawiyah itu orang hebat. Orang hebat, terkenal, nasabnya tinggi, Quraisy ya. Melamar Ummu Darda. Ya. Tapi Ummu Darda tidak mau. Kenapa? Dia sangat cinta kepada siapa? Abu Darda. Dia bilang, saya telah mendengar hadis diriwayatkan dari suamiku Abu Darda bahwasanya Nabi SAW mengatakan wanita itu bagi suaminya yang terakhir. Dan saya tidak mau cari pengganti selain siapa? Abu Darda. Kenapa? Kalau Ummu Darda menikah dengan Muawiyah, nanti di surga dia kumpul sama Muawiyah. Dia tidak mau. Dia maunya sama siapa? Abu Darda. Ya, akhirnya dia tolak. Ya, padahal dilamar oleh Ummu Darda. Ya. Dalam riwayat yang lain, Ummu Darda nulis surat kepada Muawiyah. Hendaknya kau berpuasa. Katanya. Hendaknya kau apa? Berpuasa. Ya. Tidak usah nikah sama saya, tapi apa? Puasa. Demikian juga dalam riwayat yang lain, Hudzaifah berkata kepada istrinya, ya. In arati an takuni zaujatan li fil jannah fala tatazawwaji ba'di atau kama qalat. Kalau dia mengatakan, kalau kau ingin aku jadi suami di surga, maka kau jangan nikah lagi setelah aku meninggal. Nah, ini dalil bahwasanya wanita itu bagi suaminya yang terakhir. Sekarang kasusnya beda. Kasusnya wanita ini ditinggal sama suaminya, berarti sudah cerai dong. Kalau belum cerai, enggak jadi masalah. Dia nikah lagi sama perempuan lain, enggak jadi masalah. Nanti ketemu lagi di akhirat. Tapi kalau sudah diceraikan, berarti statusnya bukan lagi apa? Istrinya. Ustaz, terus gitu saya masuk surga enggak ada suami dong? Ada pasti ya. Dalam hadis disebutkan tidak ada seorang laki pun atau seorang wanita pun di surga yang azab, yang tidak ada pasangannya. Pasti ada pasangannya. Ya, disebut oleh para ulama, wanita-wanita yang tidak punya pasangan, entah diceraikan oleh suaminya tatkala di dunia, atau ternyata suaminya tidak masuk surga, suaminya kafir misalnya, maka di akhirat dia akan dinikahkan dengan pemuda-pemuda atau laki-laki yang ada di surga. Ya, tidak ada yang bujangan ya. Apakah maksud dari hadis Rasulullah SAW kebanyakan penduduk surga orang-orang yang miskin? Ya, benar. Kata Rasulullah SAW, "Ittala'tu 'alal jannah fa wajadtu aktsara ahliha al-fuqara." Aku melihat surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang apa? Miskin. Bukan berarti orang kaya tidak ada, orang kaya juga ada, tapi tidak sebanyak orang miskin. Kenapa? Karena kenyataannya kaya itu sangat mudah menjerumuskan orang, harta yang banyak menjerumuskan orang dalam kesombongan. Padahal kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar apa? Dzarrah. Ya. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan pengikut para nabi kebanyakannya orang-orang apa? Miskin. Karena orang kaya yang punya kedudukan tinggi, yang punya nasab tinggi terkadang memiliki kesombongan. Kesombongan itu bisa jadi dengan harta, bisa jadi dengan jabatan, bisa jadi dengan nasab dan macam-macamnya. Jadi Rasulullah SAW menceritakan tentang kenyataan yang Nabi lihat. Di akhirat ternyata di surga kebanyakan penghuninya adalah orang apa? Miskin. Bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk surga. Orang kaya juga banyak masuk surga. Abdurrahman bin Auf minal mubasysyirina bil jannah, termasuk 10 orang dikabarkan masuk surga. Abdurrahman bin Auf sangat kaya raya. Nabi Sulaiman alaihissalam sangat kaya raya ya. Nabi Daud alaihissalam sangat kaya raya ya, dan lain-lainnya. Tetapi kebanyakannya adalah orang-orang miskin karena mereka yang jauh dari kesombongan ya, dan mereka yang jauh dari keangkuhan, sehingga mereka lebih tunduk kepada syariat Allah dan mereka lebih merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah mengatakan, semakin orang merasa butuh kepada Allah, semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah. Semakin Anda merasa butuh kepada Allah, maka semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memiliki harta banyak sering lupa diri. Innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sungguhnya manusia itu akan melampaui batas tatkala dia merasa dirinya sudah kaya. Sudah kaya dia mulai kayaknya kurang butuh kepada Allah, kurang bersyukur kepada Allah, ya, mungkin merendahkan orang lain, menghina orang lain, ya. Maka jauhkan diri dari kesombongan, ya. Saya punya teman, orangnya kaya raya, rumahnya mewah, di Pondok Indah rumahnya 3, rumahnya berapa? 3. Ya. Ada rumahnya besar, satu buat pengajian tok, entah berapa puluh harganya buat pengajian saja. Ya, satu rumahnya yang besar juga aja. Tapi meskipun dia kaya raya tersebut, mobil juga macam-macam. Yang mobilnya ada Lexus saja ada kalau nggak salah 3.
Kemudian Alphard ada berapa, pokoknya kaya raya lah ya. Tapi dia punya mobil lama, mobil Kijang tahun 70-an kalau nggak salah. Mobil Kijang 80-an saya lupa. Mobil Kijang tua itu. Kijang, nah dia sering pakai Kijang tersebut. Ya. Jadi supaya kadang orang kalau tidak merendahkan dirinya, akhirnya dia nanti terserang dengan kesombongan. Maka kita demikian ya, bagaimana kita lihat seperti Al Hasan atau Al Husain sengaja makan dengan apa? Dengan budak-budak ya. Kita demikian juga ya. Jangan terus stylenya tinggi terus ya. Sekali-sekali kita jalan ke tempat orang miskin, sekali-sekali kita tidur di rumah orang miskin, sekali-sekali kita naik mobil yang kurang enak atau tidak enak ya. Karena kalau kita stylenya tinggi terus, akhirnya kadang-kadang kesombongan itu tumbuh dengan sendirinya. Ya. Tumbuh dengan sendiri tanpa kita sadari. Ya. Antum saja terkadang sombong itu datang dengan tanpa kita undang, datang sendiri. Antum punya mobil, misalnya mobil Lexus atau mobil Alphard, harganya sekian, 1 miliar lebih. Antum jalan masuk kampung, kira-kira bagaimana perasaannya? Lain kan perasaannya? Lain, padahal itu pinjam mobilnya. Apalagi punya sendiri. Tapi kalau antum naik sepeda, antum nggak bisa sombong, antum tawadhu, terpaksa tawadhu ya naik sepeda. Gimana mau sombong? Ya, karena hati-hati. Ya, jadi kenapa orang kaya banyak tidak masuk surga? Karena tadi ada kesombongan. Kesombongan yang masuk dalam hati mereka. Orang miskin ya lebih mudah untuk nurut. Ya, tapi tidak semua orang miskin masuk surga. Yang paling indah itu apa? Nikmat al-malu salih li rajul apa? Salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah milik orang yang apa? Saleh. Yang paling indah itu kaya dan saleh, itu yang paling enak. Seperti siapa? Nabi Sulaiman. Kaya raya, istri banyak. Apa namanya? Hebat ya. Kemudian apa? Masuk surga ya. Tapi tidak semua orang, itu bukan keinginan kita tadi. Kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatam fil hayatid dunya. Kami yang bagi-bagikan rezeki. Allah tahu ini enggak pantas jadi orang kaya. Udahlah biar begini, motor butut aja. Karena kalau dikasih motor bagus sedikit sombong dia gaya. Enggak usah motor jelek aja lah. Berusaha cari motor bagus enggak dapat. Memang Allah sengaja tidak kasih dia motor apa? Motor baik ya. Mungkin Allah tahu antum ini modelnya cocoknya miskin. Allah yang lebih tahu. Maka jangan suudzon. Ada orang yang cocok, kalau ini orang-orang kaya. Ini kalau dikasih kaya, benar-benar dia gunakan hartanya untuk jalan Allah, untuk bersedekah, bikin pengajian, ya ini pantas kaya. Ya Allah, kenapa bukan saya aja yang bagian kaya? Kamu enggak pantas, Allah sudah tahu. Jangan merasa sok pantas ya. Yang pertama, benar dalam hadis telaga bahwasanya akan ada orang-orang diusir. Ya, dalam riwayat kata Rasulullah, rijalan, beberapa lelaki diusir. Rasulullah SAW tahu mereka. Rasulullah SAW, umatku ya Rasulullah. Ya Allah, dalam riwayat yang lain kata Nabi, usaihibi, sahabat-sahabatku wahai Allah. Dan orang-orang tersebut dikenal oleh Nabi SAW. Kemudian kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Mereka terusir karena kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Innahum qad ghayyaru wa baddalu. Mereka telah merubah agamamu dan mereka telah mengganti agamamu. Oleh karenanya para ulama seperti Al-Qurtubi, demikian juga yang lainnya mengatakan yang dimaksud adalah para ahlul bid'ah besar seperti Khawarij, Syiah yang mereka merubah-rubah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi atau orang-orang yang murtad. Karena setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ada orang-orang yang murtad seperti orang-orang Arab Badui yang tadi di zaman Nabi mereka bayar zakat, setelah Nabi meninggal mereka tidak mau bayar lagi apa? Zakat ya. Jadi itulah yang tertolak dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tertolak dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian saya ingatkan juga di antara hadis tentang keutamaan orang miskin berkaitan dengan telaga, Rasulullah SAW sebutkan ya, awwalun nasi wurudan, orang yang pertama kali datang di telaga Nabi SAW, fuqara'ul muhajirin, itu orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Rasulullah SAW asy'ath ru'usan ad-dunusu thiyaban, yaitu rambutnya kurang diatur ya. Kemudian bajunya kotor, kata Nabi SAW, la yankihunal mutana'imat, mereka tidak menikahi wanita-wanita yang berada ya. Ya, kemudian wala yuftah lahum abwabus sudat, dan mereka tidak dibukakan pintu-pintu bagi mereka. Ibnu Taimiyah tatkala mengomentari hadis ini tentang orang yang pertama kali datang masuk atau minum di telaga Nabi adalah orang miskin dari kalangan muhajirin.
Di antara sifat-sifat mereka, rambut mereka kurang teratur. Bukannya mereka tidak mengatur rambut mereka, tapi tidak ada waktu. Ya. Tidak ada waktu atau tidak punya suatu untuk mengatur rambut mereka. Baju mereka kotor. Bukan mereka berarti orang yang kotor, tidak bersihan, tapi tidak punya baju yang banyak. Sehingga bajunya itu aja, ya, sulit untuk mencuci bajunya sehingga sering kotor. Kemudian tidak pernah menikah wanita-wanita yang berada. Kenapa? Ditolak terus. Ya. Ngelamar ditolak. Kan kita tahu kalau ditolak tuh rasanya sakit, atau tidak? Antum pernah ditolak? Alhamdulillah kalau saya tidak pernah ya. Tapi kalau orang ditolak, saya dengar ceritanya itu sangat menyedihkan. Ustaz saya lamar, ditolak Ustaz. Aduh. Kemarin Ustaz saya ngelamar sama seorang akhwat. Saya bertiga ngelamar akhwat tersebut. Kemudian setelah itu saya pulang, dia cerita, saya pulang, tiba-tiba datang SMS dari kakak perempuannya tersebut bahwa adiknya setuju. Oh, saya bahagia sekali. Ternyata katanya adiknya setuju, tapi untuk yang baju putih, bukan sama kamu. Ternyata waktu dia ngelamar, dia bawa laki-laki yang ganteng. Itu salah kamu, makanya kalau ngelamar jangan bawa laki-laki yang ganteng. Nasib ya. Ditolak sedih ya. Sampai ada orang ditolak sampai 20 kali, bayangkan. Berarti ada orang ditolak, kasihan. Kenapa? Orang ngapain nikah sama dia? Duitnya enggak ada, miskin. Kemana sifat mereka lah yang kehunan mutanaimat. Mereka tidak pernah menikah wanita yang berada. Menikah dengan wanita yang miskin pula, yang rendah. Kemudian wala yuftah lahum abwabus sudat, dan mereka tidak pernah dibukakan pintu oleh mereka. Kalau ngetuk pintu ditolak, tidak diterima pertamuannya. Kenapa? Ini siapa mau udah. Ya, ataupun kalau diterima dia bertamu, tidak dianggap. Tidak dianggap, dan tidak dianggap itu paling enggak enak ya, ikhwan. Kita lihat tidak dianggap paling tidak enak. Tidak diperhatikan itu paling tidak enak ya. Paling tidak enak. Ternyata orang-orang ini yang pertama kali minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Taimiyah, kenapa? Karena mereka orang miskin, di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin mereka yang pertama kali merasakan kenikmatan. Orang kaya kenapa ditunda, enggak apa masuk surganya. Orang miskin yang harus lebih dahulu merasakan kenikmatan, ya. Sama dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fuqara ummati yadkhulul jannah qabla al-aghniya bi 500 am." Sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang orang kaya. Orang miskin ini lebih dahulu masuk surga. Kenapa? Dia lebih butuh untuk segera merasakan kenikmatan yang selama ini di dunia tidak bisa dirasakan. Maka lebih dahulu dimasukkan dalam surga. Orang-orang kaya nyusul, kamu nanti aja, kamu sudah sering enak di dunia, belakangan. Tunggu 500 tahun ya. Jadi benar ada orang ditolak dari telaga Nabi, itu orang-orang yang murtad atau orang yang merubah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tadi wanita pezina, kalau dikatakan orang berzina maka anaknya akan berzina juga, ini tidak benar. Itu tidak benar. Apalagi dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertobat kepada Allah. Nanti ada orang musyrik maka dia musyrik juga anaknya, tidak ya. Banyak orang musyrik bertobat kepada Allah maka kemudian menjadi orang yang saleh, anaknya pun saleh. Ada orang berzina dia bertobat kepada Allah, anaknya juga ya akhirnya menjadi anak yang saleh ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu." Seorang yang bertobat kepada Allah dari suatu dosa seperti tidak ada dosanya. Maka tidak ada kelaziman seperti itu. Dia sudah bertobat kepada Allah, berusaha jaga anaknya. Jangan sampai terjerumus dengan apa yang pernah dia terjerumus di dalamnya. Dia jaga anaknya. Tidak ada mengatakan harus anaknya juga berzina. Itu tidak benar. Oleh karenanya sebagian orang mengatakan adanya hukum karma. Hukum karma itu apa? Kalau kita melakukan anak kita yang kena. Ini tidak dalam Islam. Ya, dalam Islam al-jaza' bi jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan, berkaitan dengan diri kita, bukan anak kita, ya. Berkaitan dengan diri kita pribadi. Kita zalimi orang, kita akan dizalimi. Bukan akhirnya kita berzina nanti anak kita yang berzina juga. Tidak ada, itu namanya hukum karma, tidak dalam Islam. Dalam Islam adalah balasan sesuai dengan perbuatan, dan berkaitan dengan diri kita, bukan berkaitan dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan ibu kita, tidak. Berkaitan dengan diri kita, ya. Ustaz, orang yang jatuh dalam kategori kafir, apakah dari pelaku dosa besar dan bagaimana dengan taubatnya? Orang apapun kalau sudah kafir bertobat kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma zdadu kufra. Orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, kemudian bertambah kekufurannya. Ya, yang dilarang oleh Allah seorang yang mengakhiri hidupnya dengan kekufuran. Tapi kalau ada orang masuk Islam, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi, taubat, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting akhirnya dia bertobat kepada Allah. Betapapun besar dosanya, kalau dia bertobat pasti diterima oleh Allah Subhanahu
wa taala. Demikian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.